Pernah nggak sih kamu mikir, gimana bisa Al-Quran, kitab yang diturunkan lebih dari 1900 tahun lalu, masih sama persis sampai hari ini? Tidak ada satu huruf pun berubah, tidak ada versi lain. Padahal zaman sekarang, file digital aja bisa diubah dengan mudah. Tapi Al-Quran tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. Kenapa bisa begitu? Di video kali ini, kita akan bahas secara santai tapi mendalam tentang kenapa Al-Quran tidak pernah bisa dipalsukan. Kita akan menyelami kisah, fakta, dan keajaiban yang membuat kitab ini jadi satu-satunya pedoman hidup yang benar-benar terjaga dari campur tangan manusia. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu channel ini tumbuh dengan cara klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini kalau kamu merasa bangga menjadi bagian dari umat yang menjaga firman Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya." Satu kalimat ini sudah jadi janji suci dari Allah. Bayangkan, tidak ada kitab lain yang Allah janjikan penjagaannya langsung. Injil, Taurat, Zabur, semuanya pernah diubah oleh tangan manusia. Tapi Al-Quran beda. Sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, setiap ayatnya dihafal oleh para sahabat, diulang setiap hari dan dijaga dengan hati. Bukan hanya di kertas, mereka tidak sekedar membaca, mereka menghafal dan mengamalkan. Itulah sebabnya walaupun dunia berubah, Al-Quran tetap sama, karena ia dijaga oleh jutaan hati yang Allah pilih untuk menjadi penjaganya. Kamu tahu nggak, sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, jutaan orang di seluruh dunia menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan banyak di antara mereka yang hafal di usia anak-anak, tanpa salah satu huruf pun. Subhanallah. Dan yang lebih menakjubkan, para hafiz di Indonesia bisa mengoreksi bacaan hafiz di Mesir. Semua sama, semua seragam. Ini bukan kebetulan, tapi ini cara Allah menjaga kitabnya melalui ingatan manusia. Coba pikir, kitab lain hanya bisa dijaga lewat tulisan, tapi Al-Quran dijaga lewat hati manusia. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sangat berhati-hati menjaga setiap Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan, terjadi proyek besar penyusunan mushaf standar. Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan para penghafal Al-Quran, menyalin naskah-naskah asli yang ditulis di masa Nabi dan menyatukannya dalam satu bentuk tulisan resmi yang disebut Mushaf Utsmani. Mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah Islam, dan dari situlah Al-Quran memiliki satu versi baku yang digunakan sampai hari ini. Kalau kamu buka mushaf dari Indonesia, Turki, bahkan Afrika, susunan ayatnya, tanda baca, dan jumlah halamannya sama persis. Inilah hasil penjagaan Allah melalui tangan para sahabat yang jujur dan amanah. Salah satu hal yang paling luar biasa dari Al-Quran adalah bahasanya. Bahasa Arab yang digunakan bukan bahasa biasa. Setiap kata, struktur kalimat, dan maknanya punya lapisan keindahan yang luar biasa. Kan para penyair Arab paling hebat di masa Rasulullah pun tidak bisa menandingi keindahan Al-Quran. Allah bahkan menantang manusia dalam Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya jika kamu benar. Tapi tak ada satupun manusia yang mampu. Setiap kali ada yang mencoba meniru, hasilnya terdengar janggal, kehilangan keindahan dan makna yang dalam, karena Al-Quran bukan karya manusia. Ia adalah kalam Allah yang tidak bisa disamai oleh siapapun. Di era modern, banyak ilmuwan menemukan bahwa banyak ayat Al-Quran mengandung fakta ilmiah yang baru bisa dibuktikan ribuan tahun kemudian, seperti tentang penciptaan manusia dari setetes mani, tentang lapisan-lapisan langit, tentang laut yang tidak bercampur airnya. Padahal di masa Nabi, manusia belum punya mikroskop atau teleskop. Tapi semua itu sudah disebutkan dalam Al-Quran sangat detail, luar biasa. Semakin manusia belajar, semakin mereka kagum, karena Al-Quran selalu selangkah lebih maju dari sains
Psalms, dan ini bukti nyata bahwa kitab ini bukan buatan manusia tapi wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Teman-teman, setiap huruf dalam Al-Quran adalah cahaya. Ia bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungkan, diamalkan, dan dijaga di dalam hati. Kita tidak hanya diberi kitab, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga warisan wahyu. Jadi jangan biarkan Al-Quran hanya jadi pajangan di rak, bacalah setiap hari walau 1 ayat, karena setiap kali kamu membaca, kamu ikut menjaga mukjizat Allah yang abadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini membuatmu semakin cinta dengan Al-Quran, jangan lupa klik like biar makin banyak yang nonton, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah Islam lainnya, share ke temanmu karena 1 klik bisa jadi amal jariah.